Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Lutfiani dengan nomor induk mahasiswa 211370025. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sama-sama merupakan ibadah sunnah yang sangat utama. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang dilarang untuk sholat, tetapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya. Setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Lanjut ya, hukum sholat id. Hukum sholat id itu adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah tidak meninggalkannya hingga beliau wafat. Kemudian, ritual serupa dilanjutkan para sahabat-sahabat lainnya. Secara global, syarat dan rukun sholat id tidak berbeda dari sholat fardu 5 waktu, termasuk hal-hal yang membatalkan. Tapi ada beberapa aktivitas teknis yang agak berbeda dari sholat pada umumnya. Aktivitas teknis tersebut adalah berstatus sunnah. Baik, pelaksanaan waktu sholat id. Waktu sholat Idul Fitri dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Sedangkan waktu sholat Idul Adha dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban selepas rangkaian sholat id. Sholat Idul Fitri disunnahkan memperlambatnya karena untuk memberi kesempatan mereka yang belum berzakat fitrah. Nah, pada malam Idul Adha, umat Islam dianjurkan memperbanyak takbir. Takbiran dilaksanakan sejak ba'da subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga selesainya hari Tasyrik, yakni 11, 12, 13 Zulhijjah. Takbiran hari raya Idul Adha dilakukan tiap selesai sholat fardu. Sholat id dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya. Namun bila terlambat datang atau mengalami halangan lain atau darurat, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid di rumah ketimbang tidak sama sekali. Berikut nih tata cara sholat id secara tertib. Poin pertama, sholat id didahului oleh niat. Niat sholat Idul Fitri dan niat sholat Idul Adha itu berbeda. Berikut niat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah teman-teman, ini niat sholat sunnah Idul Fitri. Yang pertama, niat sholat sunnah Idul Fitri menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau usalli sunnatal li'idil fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala, yang mana artinya aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya niat sholat sunnah Idul Adha. Yang pertama, niat menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala, yang mana artinya aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Hukum pelafalan niat itu sunnah, yang wajib adalah ada maksud secara sadar dan sengaja dalam batin atau hati bahwa seseorang akan menunaikan sholat sunnah Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Adha. Nah, sebelumnya sholat id ini dimulai tanpa azan dan iqomah karena tidak disunnahkan, melainkan cukup dengan menyeru as-sholatu jami'ah. Poin kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, disunnahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat yang pertama. Di sela-sela takbir, itu dianjurkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, yang artinya Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah baik waktu pagi dan petang. Atau boleh juga membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar,
yang mana artinya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Poin ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah Al-A'la, berlanjut ke ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Poin keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali, seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar. Di antara takbir-takbir itu, lafalkan kembali bacaan-bacaan sebagaimana dijelaskan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah Al-Ghasyiyah, berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Sekali lagi, hukum takbir tambahan atau 5 kali pada rakaat kedua atau 7 kali pada rakaat pertama ini hukumnya sunnah, sehingga apabila terjadi kelupaan mengerjakannya tidak sampai menggugurkan atau membatalkan keabsahan sholat id. Poin kelima, setelah salam, jamaah tidak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah Idul Fitri atau mendengarkan khutbah Idul Adha terlebih dahulu hingga selesai atau rampung, kecuali bila sholat id ini ditunaikan secara tidak berjamaah atau munfarid. Nah, pada khutbah pertama, khatib disunnahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali, sedangkan pada khutbah yang kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selebihnya akan dijelaskan oleh partner kelompok saya yaitu Ridwanur Rafiq mengenai khutbah dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwanur Rafiq dari Ilmu Hadis A dengan nomor induk mahasiswa 2113700013. Di sini saya ingin menjelaskan tata cara khutbah Idul Fitri dan Idul Adha untuk melaksanakan tugas praktik ibadah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tata cara khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keduanya hampir memiliki kesamaan dan tidak jauh beda dengan khotib Jumat. Khutbah pertama yaitu menghadap jamaah dengan khotib berbicara, yaitu menghadap jamaah. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, melafalkan takbir sebanyak 9 kali. Yang keempat, membaca tahmid atau hamdalah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya itu membaca wasiat bittaqwa. Selanjutnya menyampaikan nasihat ketakwaan, terutama soal penting zakat fitrah. Yaitu selanjutnya membaca salah satu ayat Al-Quran, dan yang terakhir menutup khutbah pertama. Dengan selesai khutbah pertama, maka dilanjutkan dengan khutbah kedua, yaitu dengan caranya yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali, yang kedua membaca tahmid atau hamdalah, yang ketiga membaca salawat Nabi, yang keempat membaca wasiat bittaqwa, yang kelima membaca salah satu ayat Al-Quran, yang keenam membaca doa ampunan untuk umat Islam, yang ketujuh doa sapu jagat, yang kedelapan menutup khutbah kedua, dan yang terakhir kesembilan yaitu mengucapkan salam. Dengan khutbah pertama dan kedua memiliki kemiripan atau kesamaan, tetapi beda dengan akhirnya, yaitu menutup khutbah keduanya dengan doa-doanya yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan syarat khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama yaitu syaratnya khotib harus laki-laki. Yang kedua, khotib harus suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, khotib harus menutup aurat. Yang keempat, khotib harus berdiri bila mampu. Jika tidak mampu maka duduk saja. Dan yang terakhir yaitu kelima, isi rukun khutbah baik yang pertama dan kedua harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya 40 orang jamaah, yaitu penduduk asli di daerah itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan rukun Idul Adha atau Idul Fitri. Di antaranya yaitu memuji Allah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga berwasiat tentang takwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran pada satu di antara dua khutbah, dan yang terakhir mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Selanjutnya saya akan memberitahukan bahwasanya hukum penyampaian khutbah Idul Fitri atau Idul Adha adalah sunnah. Jika tidak ada jamaah yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah, maka khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ditiadakan dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha tetap sah. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh
Tata cara khutbah Idul Fitri atau Idul Adha dengan sebagai berikut. Yang pertama dilakukan seorang khatib adalah menghadap kepada jamaah. Yang kedua yaitu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hajjamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya itu membaca tahmid atau hamdalah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adam wa qaddara rizqahu wa azzalahu alaihi bika'sil manuni qad hakam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatu tungji qailaha minal alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sarafallahu bihil mursalin wa bihil khatam. Dan yang selanjutnya yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sadqi wal wafa. Amma ba'du. Selanjutnya dilakukan oleh khatib adalah memberikan nasihat bittaqwa atau menyampaikan nasihat ketakwaan, yaitu dengan faya ayuhal ikhwan usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jika selesai maka selanjutnya khatib membacakan salah satu ayat Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Selesai pembukaan. Selanjutnya khatib menyampaikan isi daripada khutbah tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan contoh khutbah salat Idul Fitri dengan sebagai berikut. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah di hari penuh kemuliaan dan penuh kemenangan ini, kita seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari raya setelah sebulan penuh berpuasa Ramadan, yaitu hari raya Idul Fitri. Ya masyarul muslimin rahimakumullah. Di hari raya Idul Fitri ini merupakan hari raya kemenangan umat Islam. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya mengetahui apa makna dari Idul Fitri itu sendiri. Kata Id berasal dari akar kata ada yang berarti kembali. Sementara itu, kata fitri sering dimaknai dengan berbuka bagi orang yang berpuasa. Idul Fitri sendiri bisa dimaknai dengan kembali berbuka puasa setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain berarti berbuka, kata fitri juga memiliki arti fitrah yang artinya agama yang benar dan tabiat asal kejadian manusia. Artinya setiap orang yang berpuasa selama bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah akan diampuni segenap dosanya yang telah lampau. Pada hari raya Idul Fitri ini kita sebagai umat Islam kembali pada fitrah, bagaikan bayi yang suci dan bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan dan keburukan. Nabi sendiri bersabda, "Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lihat hadis di atas, sudah pahala dari orang yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas dan penuh keimanan. Maka pada hari ini ia akan terbebas dari segala dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kullu mauludin yuladu alal fitrah fa ubawahu yuhawidani aw yunassirani aw yubajjisani. Yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci atau Islam. Kedua orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, dalam merayakan Idul Fitri, orang-orang merayakannya dengan 3 bagian. Bagian yang pertama, cara Idul Fitri orang cerdas dan berakal. Sebagai umat Islam yang cerdas, Idul Fitri merupakan sebuah kesempatan untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah. Salah satu cara untuk menambah pahala dan ketaatan itu bisa dengan silaturahim, halal bihalal, saling bermaafan, memberi sedekah, menolong orang lain dan sebagainya. Bagian yang kedua yakni cara merayakan Idul Fitrinya orang bodoh. Orang-orang ini beridul fitri dengan cara melampiaskan segala hawa nafsunya setelah sebulan penuh dia menahannya. Mereka lebih suka melampiaskan hawa nafsunya seperti mencela, menghina, membuat ujaran kebencian, menebarkan hoaks, dan memecah belah umat Islam. Terakhir merupakan cara merayakan Idul Fitrinya anak-anak dan orang-orang yang khilaf. Para anak-anak dan orang yang khilaf lebih suka merayakan Idul Fitri dengan bersenang-senang, membeli baju baru, bermain bersama teman-teman dan sebagainya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadi bagian dari orang cerdas dan berakal, kita harus menghidupkan tradisi yang baik selepas Idul Fitri, yaitu tradisi saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Tradisi saling memaafkan ini lebih dikenal dengan halal bihalal. Kita yang memiliki kesalahan kepada yang disalahi, begitupun sebaliknya. Jika ada yang punya salah kepada kita, harus kita maafkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi hudil a'fa wa'mur bil ofari wa'rid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ditambah lagi adanya hadis yang menjelaskan jika ada orang yang bersalah harus segera meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini seperti sabda Nabi, maka natsalahu mudlamatu li akhihi min irdihi aw sya'in falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinaru wala dirham in kana lahu amalun shalihun ahida minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun uhida min sayyiati sholihin fahumila alaih. Yang artinya, barang siapa memiliki kesalahan terhadap saudaranya, baik moral maupun material, segera meminta kehalalannya hari itu juga. Sebelum sampai pada hari itu tiada dinar dan dirham. Jika hal tersebut terjadi, bila ia memiliki amal baik, maka amal tersebut akan diambil sesuai kadar kesalahannya. Akan tetapi jika ia tidak memiliki kebaikan, maka kesalahan dari saudara yang ia salahi akan ditampakkan kepadanya. Dari firman Allah dan juga hadis Nabi di atas, dan juga sekarang sedang dalam masa hari raya, mari kita saling memaafkan. Dalam momentum yang sangat berharga ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya agar termasuk dalam golongan orang-orang yang cerdas dan berakal. Ya masyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari raya Idul Fitri, bagi kita yang mampu diperintahkan untuk berpeduli dengan sesamanya, agar saudara kita yang kurang mampu dapat merasakan momen bahagia hari raya Idul Fitri. Untuk itulah kita diperintahkan untuk berbagi dengan cara mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' atau kurang lebih beras 2,75 kg. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuharatal lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatu maqbulatu wa man addaha ba'da sholah fahiya sadaqatu minas sadaqat. Yang artinya, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mencucikan orang yang puasa dari kejelekan dan memberikan makan bagi orang yang miskin. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum salat Id, maka zakat fitrah itulah yang diterima. Dan siapa yang membayar zakat usai salat Id, maka zakat itulah dianggap sebagai sedekah pada umumnya. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk mensucikan diri dari segala bentuk kesalahan, perkataan kotor, ujaran kebencian dan sebagainya selama puasa. Selain itu, zakat fitrah memiliki tujuan mulia untuk berbagi kepada sesama yang kurang mampu agar semuanya saling berbahagia tanpa adanya rasa kecewa. Melihat keterangan tersebut membuat kita sadar bahwa agama Islam merupakan agama yang tidak hanya memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi juga hubungan kita kepada sesama manusia. Ya masyiral muslimin rahimakumullah,
Dari khutbah Idul Fitri pendek dan singkat ini, ada pelajaran penting yang dapat kita ambil. Bahwasanya dalam merayakan Idul Fitri bukan dengan pakaian bagus, kendaraan baru, tetapi lebih pada untuk meningkatkan ibadah kita agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan sebelum dan selama bulan puasa, marilah kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah contoh teks khutbah yang dibawakan oleh saya. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh khatib adalah menutup khutbah pertama, yaitu dengan bacaan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bifahmihi innahu huwa birrur rahim. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh khatib Idul Fitri adalah membaca khutbah kedua, yaitu dengan takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah membaca takbir 7 kali, kemudian khatib membaca kalimat tahmid atau hamdalah. Terus sebagai berikut: Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah selesai, kemudian khatib membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah selesai membaca salawat, khatib kemudian membacakan kalimat wasiat takwa atau kalimat nasihat ketakwaan, yaitu dengan membaca fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah selesai, kemudian khatib membacakan salah satu ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallamu taslima. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina wattabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah selesai, kemudian khatib membacakan doa untuk seluruh umat muslim dengan bacaan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Setelah selesai, kemudian khatib membacakan doa sabu jagat dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai membaca doa sabu jagat, khatib menutup khutbah kedua dengan bacaan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum walidzikrullahi akbar. Setelah selesai menutup, kemudian khatib membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah dari saya tentang tata cara khatib Idul Fitri dan Idul Adha, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, serta contoh teks pidatonya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.